Itu yang kamu dengar tadi hai Aisyah, Salim maula Abi Hudzaifah. Dan aku memuji Allah karena di umatku ada orang seperti ini. Makna ini dalam bahasa Arab kalimatnya punya bobot ya. Kalau beliau mengatakan Alhamdulillah yang menjadikan di umatku ada orang seperti ini, maknanya di umatku sedikit sekali orang yang seperti ini. Makna lainnya, tidak ada, jarang orang seperti ini. Bacaannya bagus, hafalannya juga bagus, sampai semua sahabat disuruh ambil atau belajar dari beliau radhiyallahu anhu. Ini berhubungan dengan masalah Fadilah Salim yang merupakan ya, beliau guru mengajinya para sahabat. Ya. Saya akan sebutkan teman-teman sekalian pentingnya masalah menjadi imam dalam Islam. Pertama hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah. Yang harus menjadi imam di satu kaum adalah orang yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi SAW mengizinkan Salim menjadi imam di Kuba. Berarti dia memang guru mengajinya para sahabat. Walaupun kata ulama hadis tadi disebutkan dalam riwayat, kalau Salim, selain Salim ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi yang Nabi SAW tunjuk jadi imam nyata di lapangan adalah Salim maula Abi Hudzaifah. Maka berarti jelas ini ada predikat akra'uhum, orang yang paling pintar bacaannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah. Orang yang jadi imam diantara kalian harus orang yang paling benar bacaannya dan paling bagus dalam kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa. Kalau seandainya mereka sama saja kalau dalam bacaan, hafalannya sama, misal sama-sama 30 juz, suaranya juga sama-sama bagus, gitu kan? Siapa yang didorong menjadi imam? Kata Nabi SAW, fa'alamhum bis sunnah. Harusnya orang yang lebih faham diantara keduanya dari sunnah Nabi SAW. Fa in kanu fis sunnati sawa, fa'aqdamuhum hijrah. Kalau mereka sama juga ilmunya dalam sunnah, selain bacaan dan hafalan Qur'annya, maka dicari siapa yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka sama juga dalam hijrah, fa aqdamuhum silman, maka dicari siapa yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, la ya ummanna maaf. Fa idza hadara as-shalah falyu'adzin lakum ahadukum thumma liyu'ammim akbarukum. Kalau seandainya azan sudah masuk waktunya, maka seseorang azan lalu salah seorang menjadi imam yang paling besar atau tua di antara kalian. Kata ulama, kesimpulannya adalah untuk menjadi imam syarat pertama harus orang yang paling benar bacaan tajwidnya, hafalannya paling banyak, suaranya paling bagus. Kemudian kalau sama, maka yang kedua harus orang yang lebih paham sunnah. Berarti di sini bukan cuma sekedar imam karena bisa baca. Seperti kita di Indonesia itu banyak sekali, gitu kan? Bahkan saya masuk beberapa masjid itu bacaannya Allahu a'lam, itu dari Al-Quran atau dari kitab Taurat yang diambil. Lah iya, tidak jelas bacaannya hurufnya dari mana ini, gitu kan? Kadang-kadang dengan suara kecil, kacau balau semua, gitu kan? Diganti shin jadi shad, gitu kan? Ada yang pernah baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kan artinya idza, zal. Sampai kami dulu waktu di Madinah tuh kalau mau disuruh sebutkan huruf oleh guru kami itu disuruh lihat mulutnya. Lihat mulut saya, ini lidah ke atas. Zal, ya. Idza zulzila. Beda antara zal dengan zai. Idza zulzilatil ardu zilzala. Sewaktu bumi kami goncangkan dengan kuat pada hari kiamat. Coba apa yang dibaca oleh sebagian imam? Isa sulzilatil ardu zilzala. Tahu nggak apa artinya itu? Kalau zai diganti dengan sin, itu artinya bersambung-sambung, sulsila atau silsila. Biasa orang Arab membahasakan rantai atau dipakai kalung namanya silsila. Itu diganti. Coba bayangin pada saat bumi bersambung-sambung hari kiamat. Kan berubah makna tuh. Saya waktu kembali di Indonesia teman-teman sekalian, bukan muji diri, astagfirullah, tidak sama sekali. Jangan salah paham dengan ini. Sering kali teman-teman ini juga sering salah paham. Sedikit kita ngomong, kemarin saya jelaskan masalah mimpi Rasulullah jadi ribut. Seakan-akan ini siapa ini gitu. Padahal sebenarnya hukum syar'inya begitu gitu kan. Tapi salah paham. Saya balik ke tahun 98 dari Madinah, selesai S1 waktu itu. Saya sudah niat tidak usah ceramah deh. Saya pikir sudah banyak ustadz, banyak kiai di Indonesia. Subhanallah, saya daftar melamar ngajar di salah satu lembaga bahasa Arab dari Imarat Arab, waktu itu Mahat Albir di Makassar. Kemudian saya ngajar. Waktu saya ngajar di situ, kami sholat di masjid kampus. Ya. Ada sebuah kampus, saya nggak usah sebutin namanya. Kemudian pas Jumat pertama tuh saya tiba di Indonesia. Waktu itu saya masuk dengar khutbah, naiklah seorang kiai haji fulan. Kiai haji ini dan titelnya nggak tahu berapa banyak sudah, gitu kan. Begitu khutbah, subhanallah, ayat ini dibaca salah, hadis ini disampaikan palsu. Gitu kan? Suaranya kecil, matanya lihat buku, gitu. Coba. Bagaimana ini? Saya lihat orang di sana tidur, orang di sini tidur, gitu kan. Yang di belakang lagi ngobrol, ada yang ketuk-ketuk celengan supaya cepat selesai. Yang terjadi, saya datang ke Purwo Masjid, Pak, bisa nggak saya, kalau misalnya ada khatibnya gaib, ini nomor telepon saya tinggal dekat sini kok, kebetulan dekat rumah orang tua saya tinggal jalan kaki.
Baiklah, subhanallah dengan hikmah Allah Jumat depan khatibnya nggak bisa hadir. Lalu saya khutbah, saya sampaikan tentang fadilah Al-Quran. Tentang bagaimana semestinya orang harus belajar Al-Quran. Dan bagaimana bahayanya kalau kalimat huruf hijaiyah salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdu, gitu kan? Hanya itu segala puji. Alhamdulillah segala puji. Kalau orang bilang Alhamdulillah, bisa diganti ha menjadi ha, gitu kan? Seperti kalimat ihdina, itu ada penekanan, tidak ada beda ha, gitu kan? Diganti banyak imam gitu, karena mau fasih ceritanya, gitu kan? Alhamdulillah. Gitu. Kalau hamada pakai ha artinya segala puji bagi Allah. Kalau hamada artinya kematian. Bayangin. Kalau kita bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah, kalau kita bilang alhamdulillah kematian buat Allah. Bayangkan maknanya bahaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ain. Kalau nggak bisa fasih sekali nggak apa-apa lah, minimal ada bedanya. Jangan dipukul rata semua. Karena alamin, alam semesta, pakai ain. Kalau diganti dengan hamzah, alam artinya sakit. Hah? Kalau orang baca alhamdulillah kematian buat Allah, Rabbil Alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Coba bayangin. Kacau semua itu. Jadi memang bahaya sekali itu. Maka bukan aib teman-teman. Ada orang, maaf saya bahasakan. Saya temukan ikhwah gitu, Masya Allah jenggotnya sudah terjaga, sudah nggak isbal, akhwatnya pakai jilbab. Begitu dengar Al-Quran, kacau balau semuanya. Jangan akhi. Imam Syafi'i rahimahullah pernah bertemu dengan beberapa ulama-ulama Mesir waktu itu. Setingkat, beliau anggap setingkat dengan beliau. Lagi sibuk bawa kitab-kitab tulisan manuskrip mereka, gitu kan? Sampai tebal. Dalam riwayatnya dikatakan Imam Syafi'i mereka mengangkat dengan beratnya buku-buku fikih mereka. Lalu Imam Syafi'i memegang satu mushaf Al-Quran. Lalu beliau mengatakan kepada orang-orang itu, sungguh demi Allah, kitab-kitab kalian itu menyibukkan kalian dari yang ini. Ini lebih penting daripada itu sebenarnya. Lebih penting membaca Al-Quran daripada membaca kitab yang lain. Padahal Imam Syafi'i hafal Quran teman-teman sekalian. Waktu saya jelaskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan punya Quran yang beliau susun gitu kan dengan kulit, dari kulit unta. Dibaca oleh Utsman radhiyallahu anhu, padahal hafal Quran. Utsman bin Affan dalam riwayat yang saya pernah sebutkan, di antara riwayat yang masyhur beliau bisa mengkhatam Al-Quran dalam salat witirnya. Bagaimana Allahu a'lam, Allah kasih taufik, sudah biasa dibaca jadi begitu. Tapi Utsman juga ditemukan pada saat meninggal, Quran yang dia pakai itu kulit unta yang keras, sudah sampai sobek karena seringnya diulang-ulangi. Tetap dibaca, sudah hafal Quran tetap baca. Apalagi orang yang belum baca, belum hafal sama sekali. Gitu kan? Harusnya ini harus diposisikan Al-Quran pada tempatnya teman-teman sekalian. Kemudian kalau seandainya kita sedang datang ke satu tempat, ada hukum syar'i yang lain. Kalau antum misalnya memang bacaan antum bagus nih, memang bacaan antum bagus, tapi antum datang ke satu tempat ternyata di situ ada imamnya. Atau ada kepala sukunya misalnya, yang biasa jadi imam. Walaupun bacaan antum lebih baik, antum nggak boleh gantikan posisi dia, kecuali dipersilahkan. Jadi nggak boleh nyelonong-nyelonong nih. Saya yang paling bagus baca langsung maju, nggak boleh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yu'ammanna ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Tidak boleh seseorang itu menjadi imam di atas imam yang lain yang dia punya kekuasaan di wilayah itu. Walaupun kata ulama tafsir, ulama hadis, kalau dia lebih baik bacaannya, yang penting orang ini memang ditahu bacaannya sudah cukup, maka dibiarkan. Dan tidak boleh seseorang itu sengaja duduk di rumah seseorang, di terasnya kah, di rumahnya kah, tanpa izin pemilik rumahnya. Jadi di sini ada hukum syar'i sendiri. Makanya teman-teman sekalian pada saat kita bahas tadi kenapa Salim jadi imam, itu punya kedudukan sendiri dalam Islam. Kita tahu waktu Abu Bakar, waktu Nabi SAW mau meninggal, apa yang Nabi SAW menjadi tolok ukur supaya Abu Bakar jadi khalifah? Mur Abu Bakar fal yusalli bin nas, patokannya jadi imam. Suruh Abu Bakar agar menjadi imam buat orang-orang. Dalam riwayat lain, ya'ballahu wa rasuluhu illa an yakuna Abu Bakar. Allah dan Rasulnya menolak kecuali Abu Bakar jadi imam. Memang patokannya itu. Pernah pasukan muslimin dikirim oleh Abu Umar bin Khattab ke pasukan ya. Kemudian datanglah, Nabi SAW mengirim pasukan. Waktu kita membahas tentang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dengan Amr bin As. Dua sahabat ini. Abu Ubaidah lebih mulia daripada Amr bin As karena masuk 10 orang yang masuk surga. Tapi pada saat tiba di lokasi peperangan, Amr bin As sudah jadi pemimpin di situ. Abu Ubaidah baru datang, bergabung memperkuat pasukan. Maka Abu Ubaidah mengalah, jadi imam di belakangnya Amr bin As. Padahal bacaan dia lebih bagus. Karena itu sudah wilayah kekuasaan, gitu kan? Ini sunnah Nabi SAW yang mesti diketahui, berhubungan juga dengan masalah jadi imam tadi. Kemudian fadilah yang lain teman-teman sekalian, menakib yang lain dari Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu, selain beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dan hijrah, beliau juga termasuk yang menghadiri peperangan Nabi SAW semuanya, ya, termasuk Badr. Kemudian beliau adalah ustadznya, ya, atau gurunya, guru mengajinya para sahabat, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Kemudian Nabi SAW juga
memastikan tentang keimanan Salim dan disuruh para sahabat untuk belajar dengan keimanannya dia. Ini memahaminya begini, kalau teman-teman baca buku ini sendiri tidak faham gitu. Maaf, bukan saya memvonis ya. Tapi mungkin akan sulit menangkapnya kalau tidak difahamin seperti apa yang saya jelaskan tadi. Karena ini saya gabungkan dari beberapa referensi. Pernah disebutkan situ di dalam buku, bisa dilihat di halaman 63 lanjut sampai halaman 64 ya. Dikatakan oleh penulis bahkan Nabi SAW menetapkan iman baginya, bagi Salim Maula Abi Hudzaifah, maksudnya iman ini sesuatu yang memang sangat mahal, muncul dengan keyakinan. Maka Nabi SAW memastikan Salim waktu itu memiliki iman yang harus dijadikan tolok ukur oleh seluruh masyarakat Madinah. Padahal waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat Nabi, tapi Nabi SAW suruh mengikuti imannya Salim. Disebutkan dalam riwayat ini dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, di Madinah pernah terjadi suasana yang menakutkan. Dikatakan oleh sebagian ulama hadis adalah terdengar suara gemuruh, seperti ada suku-suku dari luar Madinah yang mau menyerang. Gitu, kayak ada orang lagi mau menyerang. Maka aku datang kepada Salim Maula Abi Hudzaifah. Pada saat itu dia sedang duduk dengan ihtiba. Ya, sudah ada dilihat footnote-nya, duduk sambil memeluk lututnya dan menghenuskan pedangnya, memeluk sarung pedangnya dan menghenuskan pedangnya. Lalu aku mengambil pedangku dan melakukan apa yang dia lakukan. Maksudnya, yang dimaksud tadi saya bilang ini perlu pemahaman teman-teman sekalian. Ulama hadis merincikan. Jadi Salim waktu mendengar gemuruh tadi, orang semua sibuk nih. Ini suara orang Madinah mau diserang, lagi sibuk menyiapkan segala macam hal. Salim mendatangi dekat pintu gerbang Madinah, kemudian duduk di situ. Seakan-akan siap menunggu siapapun yang datang kalau musuh. Dia dengan santainya duduk memeluk lututnya, lalu menaruh sarung pedangnya dan siap menunggu musuh yang masuk. Waktu Amr bin As melihat kejadian tersebut, Amr bin As pun ikut duduk di sebelah Nabi, di sebelahnya Salim. Nabi SAW dengan para sahabat tiba di lokasi tadi, yang sudah ada Salim di situ, lalu berkata, Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ala kana mafza'ukum ilallahi wa ila rasulih. Kenapa kalian rasa takutnya sampai melampaui rasa takut kepada Allah dan Rasulnya? Mestinya kalian tidak perlu takut berlebihan seperti itu. Thumma qal, kemudian beliau berkata, Ala fa'altum kama fa'ala hadhanir rajulani mu'minan. Tidakkah kalian buat seperti yang dibuat oleh dua orang laki-laki yang beriman ini? Ditunjuk Salim dengan Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya perilaku ini harus kalian lakukan. Bertawakal kepada Allah, membela, kalau mati ya sudah. Yang penting itu benar di mata Allah, bela. Ini saya berikan judul khusus sebenarnya adalah bagaimana tidak bolehnya menunda kebaikan dan amal yang baik dalam Islam, dan tidak boleh ragu dengan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini maksud yang ditekankan di sini. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah memuji Salim di zaman khilafahnya beliau. Beliau mengatakan, ini bisa dilihat di halaman 66 ya. Beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya Salim masih hidup, karena Salim ini mati syahid, nanti kita bahas fadilah setelahnya, mati syahid di perang Yamamah. Ini di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di zaman khilafah Umar, Umar berkata, kalau seandainya Salim masih hidup, maka saya akan tunjuk Salim menjadi khalifah, pengganti saya. Maknanya kata ulama hadis, kalau Salim Maula Abi Hudzaifah masih hidup, Umar tidak akan mengumpul 6 orang yang dijamin masuk surga, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Waqqas. Umar tidak akan kumpulin mereka, langsung tunjuk Salim saja jadi khalifah. Berarti makna lainnya adalah Salim di mata Umar bin Khattab memiliki kedudukan yang layak menjadi pemimpin kaum muslimin. Padahal ini mantan budak. Ini menandakan kedudukan yang luar biasa kata ulama, karena memang ini kedudukan seorang yang membaca Al-Quran, ahli Al-Quran, menguasainya, dan juga dia orang yang pemberani. Kemudian juga beliau meninggal, ditutup hidupnya teman-teman sekalian dengan mati syahid di perang Yamamah. Perang Yamamah ini terjadi pada saat Nabi SAW sudah sakit parah teman-teman sekalian, di akhir hidup beliau SAW, di akhir tahun 10 Hijriah, di awal tahun 11 Hijriah. Pada saat itu keluarlah 2 orang di Jazirah Arab yang mengaku sebagai Nabi. Yang pertama namanya Musailamah, diberikan julukan Al-Kadzdzab, pendusta. Dan yang kedua Al-Aswad Al-Unsi. Ini ada kisah masing-masing sebenarnya. Si Musailamah Al-Kadzdzab ini pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, datang, dia punya teman-teman sekalian 100.000 orang personil, ya, anggota sukunya. Dia bilang, hai Muhammad, saya mau beriman pada kamu, tapi ada syarat satu. Kata Nabi SAW, apa itu? Nobatkan saya menjadi pelanjutmu. Artinya kalau kau mati hai Muhammad, gitu kan, saya harus jadi nabi juga. Ini bukan jadi khalifah ya, menjadi nabi, minta jadi nabi juga. Kata Nabi SAW, itu haknya Allah. Gimana cara? Bukan hak saya gitu. Dia bilang, hai Muhammad, saya punya 100.000 orang yang bisa membela kamu, gitu kan. Kata Nabi SAW, itu haknya Allah, tidak mungkin. Sudah penutup nabi, bagaimana caranya ada nabi lagi setelahnya?
Sebagian ulama hadis mengatakan dia minta menjadi khalifah. Nabi SAW mengatakan tidak mungkin, itu haknya Allah, tidak bisa saya tunjuk sekarang. Maka dia pun pulang ke kaumnya, lalu dia nobatkan dirinya menjadi nabi. Ini kalau teman-teman ikutin, pernah saya sampaikan ada kisah yang unik tentang Musailamah al-Kadzdzab ini. Jadi Allah SWT bongkar mempermalukan dia ya di zaman Nabi SAW masih hidup, di akhir waktu dia mengaku nabi nih. Tradisi masyarakat Madinah, kalau ada anak baru lahir, dibawa ke Nabi SAW di masjid. Lalu Nabi SAW mendoakan, mengelus kepalanya, rambutnya. Biasanya kalau Nabi habis elus, rambutnya jadi subur tuh anak. Gitu. Nabi SAW mentahnik dan memberikan nama. Tahnik mengunyah kurma lalu ditempelin di langit-langitnya si bayi, gitu kan? Supaya bayi itu menelan sari kurma, tapi sedikit aja ya. Biasanya orang soleh atau orang tuanya nih. Itu tradisi. Maka setiap bayi yang Nabi SAW elus, rambutnya subur. Gitu. Pernah waktu Nabi SAW elus dan didengar oleh pengikutnya Musailamah nih, mereka bilang, hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, mengelus kepalanya anak bayi, gitu kan, subur. Ini ada anak di sini, rambutnya bagus. Coba kau elus juga, siapa tahu lebih bagus. Gitu. Begitu dibawa anak bayi ini, sama Usaimah dia tidak dipermalukan. Dia elus kepalanya bayi, rontok semua rambutnya. Dan anak itu tumbuh gundul, botak, sama anak keturunannya semua. Maaf kalau ada yang botak di sini. Allahu a'lam, antum keturunannya atau bukan. Tapi ini memang dari bayi sampai mati nggak ada rambutnya nih. Kejadian yang kedua adalah ada orang Ansar gali sumur, waktu sudah digali dalam, gitu kan? Mereka coba airnya asin. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, airnya sumur ini sudah kita gali asin. Butuh air untuk perkebunan, untuk hidup. Coba Anda lihat. Nabi SAW datang ke sana, baca berdoa, meludah. Ingat, ini ludahnya Nabi. Saya ingatin dari sekarang. Apalagi bawa-bawa namanya Khalid Basalamah ini bahaya. Ustaz Khalid yang bilang. Nabi SAW meludah. Waktu meludah, air asin menjadi tawar. Pengikut Musailamah dengar juga tuh. Mereka bilang, hai Musailamah, tuh Nabi yang di Hijaz meludah di sumur, asin jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, ludahin juga. Dia datang, dia baca-baca mantranya, dia ludah, air itu dalam riwayat Bukhari dikatakan, air sumur itu berubah menjadi lebih busuk dari bau bangkai. Riwayatnya mengatakan lebih busuk dari bau kencingnya keledai. Gitu. Allah permalukan dia. Tapi subhanallah, dengan begitu pun kejadian tetap mengaku Nabi. Tetap mengaku Nabi. Sampai Nabi SAW sakit parah nih, gitu kan. Nabi SAW sempat membentuk pasukan untuk menyerang dia, tapi keburu meninggal beliau sebelum pasukan itu sampai di sana. Abu Bakar dinobatkan jadi khalifah, maka Abu Bakar mengutus ya pasukan untuk menyerang. Yang disuruh pegang bendera adalah Salim, Maula Abi Hudzaifah, memegang benderanya Muhajirin. Nanti kita jelaskan di pertemuan akan datang teman-teman sekalian tentang Mus'ab bin Umair, pemegang panji perangnya Nabi SAW di Uhud. Apa sih kelebihannya orang pegang panji itu? Itu bukan main-main tuh. Karena zaman dulu simbol, kalau bendera masih berdiri, berarti pasukan masih kuat, walaupun tinggal 2 orang. Makanya bendera itu harus orang yang pemberani, siap diserang, anak-anak panah tertuju kepada dia semua gitu. Maka Salim diberikan bendera. Ya. Dia pegang bendera dan dia masuk di peperangan Yamama ini. Dan waktu itu bersama dengan saudaranya seiman, maulahnya dia Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu majma'in. Masuklah dalam peperangan tersebut dan pada saat itu pasukan 100.000 orang, ini bukan main-main, banyak sekali jumlahnya. Semua bergemuruh, laki-laki, perempuannya, anak-anaknya, semua memberikan motivasi pasukannya Musailamah untuk melawan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, hanya saja beberapa sahabat mati syahid dan diantaranya Salim dan Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu ajma'in. Dan pada saat mereka mati syahid, Abi Hudzaifah tertusuk dan jatuh. Pada saat detik-detik terakhir dia lagi menurunkan darah, dia sempat mengatakan, "Di mana saudara saya Salim?" Ternyata orang-orang pada cari, Salim pun sudah jatuh tergeletak dan tergelidang darah dan dia mengucapkan kalimat yang sama. Di mana saudara saya Abi Hudzaifah? Siapa yang bisa membawa saya ke sana? Maka orang-orang pun mengangkat, menopang tubuhnya Salim dibawa ke Abi Hudzaifah. Begitu tiba, mereka saling baring, jadi yang satu baring kepalanya misalnya ke hadap sana, yang Salim ditidurkan kepalanya menghadap sini, jadi kaki sama kepala bertemu, lalu mereka saling memegang kaki, lalu keduanya mati syahid radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya dikatakan mereka mati syahid di dalam kancah peperangan. Tentu mati syahid juga punya kelebihan tersendiri dan ini ada fadilah sendiri. Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan mati syahid dan ini sudah cukup saja hadis-hadis Nabi SAW yang berbunyi orang yang syahid tidak akan ada fitnah kubur lagi bagi dia, tidak ada pertanyaan malaikat di kuburan, tidak ada lagi timbangan amal hari kiamat, masuk surga tanpa hisab dan bisa menunjuk 70 keluarganya dibangkitkan bersama masuk surga dan juga akan dibangkitkan dari jasadnya yang berdarah keluar darah yang utuh. Saya sempat lihat ada cuplikan tapi belum lengkap sebenarnya, saya tidak tahu itu baru diangkat atau tidak, tapi ada cuplikan pada saat dipasang pagar di wilayah Uhud, peperangan Uhud. Ini juga akan saya jelaskan sebenarnya pertemuan akan datang di Mus'ab bin Umair. Itu waktu diperbaikin tanahnya, mereka sempat ada tanah yang longsor, diperbaikin dan ditemukan jasadnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan itu ternyata darahnya masih mengalir.
sampai sekarang. Nanti akan kita bahas di masalah Hamzah itu. Tapi mati syahid punya kelebihan teman-teman sekalian, dan saya sarankan diri saya, terutama saya mulai dengan diri saya dan teman-teman di sini, agar selalu merindukan syahadah ini. Karena memang kata Nabi SAW, man talaba syahadah bisidq, ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firash. Siapapun yang ingin mati syahid, rindu memang dari hatinya mau itu, dia tulus untuk itu, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya, gitu kan? Nggak usah takut teman-teman sekalian, karena orang kalau mati dia nggak rasakan lagi prosesnya, gitu kan? Jadi kalau ada orang ditusuk-tusuk oleh musuh, dibacok, dipenggal kepalanya, kalau sudah mati, dia ajalnya datang, dia cuma lihat malaikat, dia nggak lihat lagi pedangnya musuh, dia nggak rasakan lagi tusukan mereka, dia nggak rasakan lagi bom yang dilempar kepadanya dan seterusnya, karena mati akan datang. Maka orang beriman faham masalah ini. Mati sebuah pintu yang membuat dia kepada kehidupan abadi yang dia akan rasakan nanti. Maka tidak boleh rasa takut semestinya. Dan harus kita rindukan. Dan ini yang tertanam pada diri sahabat termasuk Salim radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan maulahnya atau tuannya dia Abi Hudzaifah radhiyallahu ajma'in. Jadi ini teman-teman sekalian penutupan bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menambahkan wacana kita. Dan juga memberikan kita gambaran tambahan ya, dari kisah serial para tokoh pahlawan sahabat ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan akan datang. Selama nunggu waktu saya akan baca pertanyaan. Kenapa di dalam Islam diperbolehkan menyetubui budak tanpa dinikahi terlebih dahulu? Ini sudah pernah ditanya yang lalu ya. Saya ingat betul pertanyaan yang serupa ini di bahasan kita Suhaib Ar-Rumi, teman-teman sekalian. Pertama ini adalah hukum Allah. Belajarlah mengagungkan kalimat Allah dalam hati teman-teman. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan saja namanya Allah, hati mereka bergetar. Dan kalau dibaca ayat-ayatnya, hati mereka imannya dipenuhi dengan iman. Dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Banyak orang yang belum memahami masalah bobot kalimat Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan teman-teman. Kenapa laki-laki boleh poligami lebih dari satu orang wanita? Allah memang menurunkan hukum begitu. Kenapa sholat asar 4 rakaat, duhur 4 rakaat? Dua-duanya waktu berdekatan. Kenapa? Kalau orang suka protes, kenapa kita nggak jadikan saja jam 2? Allah ini satu kali aja 4 rakaat. Kenapa harus dua-dua? Loh Allah maunya begitu. Itu dulu yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran memuji sifat para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan lain. Atau tanya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya? Ini sampai kapan mau tanya kenapa ya? Ini harus difahamin dulu nih. Orang mukmin adalah orang yang menerima hukum Allah. Dia suka atau tidak suka dulu. Kalau dia terima, Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan. Itu berhubungan yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, budak wanita sebelum Islam, selalu tadi seperti saya katakan, umumnya sejarah, semua sejarah, saya baca riwayatnya, itu luar biasa. Semua wanita cuma tahu digauli, dibunuh, selalu. Dalam sejarah peperangan dunia, tidak pernah wanita itu kemudian dihormati. Islam datang menetralkan wanita yang didapatkan dalam peperangan ini menjadi budak wanita. Hukumnya sama, dibebasin lebih mulia. Dinikahi boleh. Tetapi karena mereka budak, hukumnya Allah SWT tinggalkan, memang boleh digaulin. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka orang-orang beriman adalah yang selalu menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau memang yang didapatkan dengan tangan kanan mereka. Allah halalkan, gitu kan? Memang sudah begitu. Disebutkan oleh beberapa ulama, apa hikmahnya sih sebenarnya? Pertama, karena dia budak, bisa diperjualbelikan, maka dengan terhalalkannya cara seperti ini dalam syariat, maka si tuan akan memberikan hak si budak tadi. Memberikan pakaian, memberikan naungan, gitu kan? Menyiapkan tempat tinggal, karena disuruh oleh Nabi SAW tadi, budak harus dilakukan seperti itu. Yang kedua, salah satu cara pembebasan budak, saya tadi belum sempat jelaskan poin ini. Salah satunya adalah kalau budak wanita digaulin oleh tuannya, dan ini memang tanpa pernikahan, hukum syar'i begitu. Dan kalau dia hamil, dia punya anak, maka dijelaskan dalam buku fikih namanya Ummul Walad. Kalau teman-teman baca buku fikih, judulnya Ummul Walad. Gitu kan? Ummul Walad ini maksudnya adalah si budak tadi hamil dari tuannya. Seperti kasus Maria radhiyallahu anha hamil dari Nabi SAW, sementara Maria bukan istri, hamba sahaya. Lahir Ibrahim, anak Nabi SAW. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, Ummul Walad, budak yang akhirnya hamil dari tuannya, akan menjadi bebas dari keterbudakannya setelah tuannya meninggal dunia. Dan hukumnya adalah hukum anak. Anaknya adalah anak, sah. Seperti anak dari istrinya, gitu kan. Itu hukum dari syariat kita. Sudah begitu hukumnya.
Bolehkah zakat yang 2,5% dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu? Bagaimana cara pembagiannya? Boleh saja. Tentu saja boleh pada orang yang tidak mampu. Yang tidak boleh terima zakat jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah. Ayah, ibu, kakek, nenek ini semua nggak boleh terima zakat. Anak, cucu, cicit nggak boleh terima zakat. Ke samping boleh. Paman, ponakan, sepupu semua boleh. Nggak ada masalah. Benarkah kalau kita mempunyai Al-Quran lebih dari satu maka wajib dibaca seluruh Al-Quran yang kita punya secara bergantian? Enggak juga, enggak harus gitu kan. Tapi kalau misal ada orang yang membagikan Quran, kita membagi pahala buat masing-masing itu juga bagus ya. Enggak ada masalah. Karena intinya membaca. Saya lagi coba menghafal Al-Quran sedikit-sedikit ya. Mau saya tanyakan bagaimana cara agar saya bisa cepat menghafal Al-Quran? Apakah harus pakai target? Apa saya harus melepas handphone agar fokus? Mohon jawabannya Ustaz. Tidak, yang penting ada gurunya. Jangan sendiri. Akhi dan ukhti, kalau mau hafal Al-Quran jangan sendiri. Harus ada temannya. Paling bagus kalau guru ngaji. Memang dia guru Al-Quran. Kalau ada seorang hafid Quran, temannya minta waktu. Tolong saya mau ikut hafalan store. Kalau secara sederhana sebenarnya ikhwah dan akhwat sekalian, coba luangkan satu hari 10 ayat. Begini sederhana matematikanya. Al-Quran itu satu Quran 30 juz itu ada 6.666 ayat, gitu kan? Kalau antum baca sehari, kalau antum hafal sehari 10 ayat, 10 ayat saja antum hafal sehari, berarti sebulan kalau 30 hari, berapa ayat antum hafal? Hah? Lulus nggak ini nih, matematika nih? Satu hari 10 ayat kali 30, satu bulan berarti antum punya 300 ayat. Diulangi setiap sholat ya. Setiap sholat sunnah, sholat wajib dibaca. Baik, kalau 1 tahun ada 12 bulan. Berarti kalau 1 bulan 300 ayat kali 12, 3.600 ayat. Antum sudah hafal 15 juz. 2 tahun hafal 30 juz. Kalau 1 hari 10 ayat. Itu tolak ukur, antum tinggal tambah atau kurangin. Oh saya cuma bisa 5 ayat Ustaz. Oke, berarti 4 tahun masa hafalannya. 1 ayat sehari ya berarti 6-7 tahun baru hafal. Tapi bisa, asal mau. Intinya mulai dulu. Masalahnya kita belum mulai. Pepatah bahasa Arab, jarrib ta'rif. Coba kau akan tahu. Ini harus begitu. Ini tidak mendaftar di satu kampus, saya mau jadi mahasiswa sini, tapi nggak daftar. Nggak bisa. Saya mau kerja di sini, tapi nggak pernah melamar. Gimana? Saya mau nikah sama fulan, tapi nggak melamar. Akhirnya dilamar sama orang lain. Apakah mati syahid yang bukan dalam peperangan zaman Rasulullah SAW juga bisa membawa 70 keluarganya ke surga? Kalau khusus 70 orang yang selamat, itu hanya orang mati syahid di medan perang. Itu yang saya tahu rincian para ulama. Kalau yang mati syahid lain itu belum disebutkan. Tapi fadilah-fadilah seperti misalnya selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Ringan hisapnya hari kiamat, lewat dari hisap hari kiamat itu semua didapatkan. Istri Rasulullah SAW bernama Zainab, ada 2 yang dinikahkan Allah. Langsung Zainab yang mana? Zainab binti Jahash namanya. Istrinya, mantan istrinya Zaid bin Haritha. Kalau membantu orang tua terlilit utang dan kita terus membantu sampai lunas dan ternyata utang lagi, padahal kita sendiri pun belum cukup untuk kebutuhan sendiri. Karena orang tua jadi saya ikhlas membantunya. Hutang tersebut karena ayah saya malas bekerja. Bagaimana Ustaz? Kita kalau sudah melunasi yang pertama dan beliau coba penuhi kebutuhannya. Kalau memang itu menjadi sebuah penyakit, maka boleh shock terapi, nggak apa-apa. Shock terapi maksudnya kita tidak melunasi, kita tidak membayarnya untuk memberikan sebuah pelajaran. Tapi kalau memang utang-utang ini dasarnya memang sulit, memang dia dalam kondisi membutuhkan, maka itu harusnya kita lunasi. Udah masuk waktu belum? Sudah belum? Yang mana nih? 3 menit lagi? 4 menit. Bolehkah menyusui anak dengan ASI perah di saat si ibu bisa menyusui langsung tapi sibuk bekerja di luar? Boleh, nggak masalah. Jadi menyusui yang penting ASI-nya dikasih, itu sudah boleh. Baik itu di wadah ataupun memang secara langsung dari tempatnya. Apakah boleh di masjid memutar bacaan Al-Quran dengan MP3 atau kaset? Kalau setahu saya tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah di zaman Nabi ada sahabat disuruh baca Quran untuk memanggil orang sholat. Maka amannya dihindari. Berapa maksimal dana infak masjid untuk petugas masjid, muadzin dan imam? Tidak ada ini. Tapi kita prediksikan kira-kira kebutuhan mereka. Yang jelas muadzin dan imam itu adalah orang yang sangat pantas untuk dihormati. Kalau kita di Indonesia ini luar biasa keadaan mereka. Kadang apalagi teman-teman muadzin, maaf kalau teman-teman muadzin, saya selalu temukan subhanallah, mereka dengan pakaian yang lusuh, keadaan fisik yang sederhana, kadang-kadang pakai sepeda, di sebelahnya sebelah masjid orang-orang kaya semua. Taunya cuma memberikan zakat setahun sekali, itu pun dibagi sekian banyak. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa tidak dimakmurkan nih? Padahal mereka tuh memanggil azan. Selama dia kuat dengan makanan yang kita kasih, kita dapat pahalanya juga, gitu kan? Sampai ulama sepakat mengatakan yang lebih afdal antara muadzin sama imam adalah muadzin dari sisi pahala. Tapi kedudukan imam lebih tinggi, gitu kan? Karena memang dia memanggil sampai imam pun sholat datang gara-gara panggilan dia. Semoga Allah merahmati antum sama-sama insya Allah. Apakah boleh memperbanyak mahram dengan menyusui banyak anak-anak? Boleh saja. Tapi untuk apa? Kira-kira untuk apa nih? Boleh, nggak ada masalah kalau mau berbuat baik, gitu kan?
Pada hukum membebaskan hutang, apakah berlaku pada orang Islam saja atau berlaku pada orang kafir? Semuanya. Islam atau non-Muslim bisa kita bebasin hutang, dan termasuk dalam hadis, gitu kan? Tadi yang kita sebutkan, dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat karena membebaskan orang yang terlilit hutang. Bila ada seseorang mempunyai 2 istri dan masing-masing istri mempunyai anak, apakah anak istri pertama dan istri kedua itu mahram? Mahram karena seayah. Jadi orang yang begini mahram teman-teman, ada yang seayah sama seibu, itu namanya dikatakan kandung kita di Indonesia ya. Ada juga saudara seayah, ini kasusnya kalau seorang laki-laki poligami. Maka semua anak dari istrinya itu dari satu sperma, satu sumber. Maka ini namanya saudara seayah, ini mahram. Saudara seibu, misal seorang janda meninggal suami atau dia cerai, punya anak. Kemudian dia nikah sama suami yang kedua, lalu punya anak lagi. Anaknya dari suami pertama dan anak suami kedua satu kandung, satu ibu, namanya saudara seibu. Dalam hukum warisan mereka dapat, gitu kan? Ini saudara semua. Bagaimana kalau orang tua banyak utang di bank? Apakah kita bantu lewat doa atau bantu mencari uang? Sementara saya masih di ma'had. Ya semampunya lah. Bisa mampu apa saja silakan. Yang penting teman-teman sekalian berbakti dengan orang tua. Saya sarankan lihat bahasan kita di YouTube, ada dosa besar ke-6 masalah bakti dengan orang tua. Orang tua itu adalah pintu surga kita teman-teman. Jadi jangan disia-siakan. Makanya para ulama selalu mengatakan siapa yang meninggal orang tuanya sudah menjadi kecil pintu masuk surganya. Dan siapa yang masih hidup orang tuanya maka pintu terbuka lebar untuk dia. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum menikah dimudahkan untuk menikah, yang sudah menikah diberkahi rumah tangganya. Dan juga bagi kaum muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, semoga Allah berikan mereka kemenangan, ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, serta terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, semana dia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan insya Allah teman-teman sekalian dijadwalkan saja setiap Sabtu kedua seperti ini, habis asar sampai maghrib kita akan tetapkan bahasan tentang tabligh akbar sahabat, jadi tidak menunggu lagi. InsyaAllah selama saya masih hidup kita akan bahas InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.